Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sore hari ini perjalanan kita di hari pertama itu salah satunya mengunjungi salah satu cagar budaya yang ada di Kabupaten Sampang, yaitu Makam Rato Epu. Kemudian ada Masjid Matiken di sini, ada makam Bupati Sampang pertama juga. Jadi nanti untuk lebih jelasnya saya sudah ditemanin oleh Pak Nurul. Pak Nurul Ame ini adalah yang jaga lokasi di sini, kemudian pemandu lokal di wilayah Makam Rato Epu ini. Assalamualaikum Pak Nurul. Assalamualaikum. Ya, Pak Nurul bisa jelasin lokasi-lokasi apa aja yang ada di sini. Kemudian sejarah-sejarahnya juga Pak Nurul. Bisa ya? Ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Nurul Ame. Saya ditugaskan di sini oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur sejak tahun 91, jadi cukup lama. Dan kebetulan saya di sini merawat makam Ratu Ibu dan beserta lingkungannya. Di situs ini terdapat beberapa cagar budaya, diantaranya ada makam Ratu Ibu beserta keluarga. Terus yang kedua ada masjid tertua di Madura. Terus ada lagi makam Cakraningrat II dan makam Bupati Sampang pertama zaman kolonial. Dan ada juga Masjid Matiken, Ya, Pak Nurul ya, Masjid Matiken atau Masjid Tantok. Masjid Tanto atau ya Masjid Tiban. Masjid Tiban. Ya. Lokasi-lokasinya di mana, Pak Nurul? Kita kemana ini dulu? Kita masuk ke areal pemakaman Ratu Ibu dulu. Boleh. Kita melewati pintu Jalan ya? Gapura. Jalan ya? Oke. Boleh. Ini pintu apa Pak Nurul namanya? Ini kalau dalam referensi Babat Sampang namanya pintu Gapura Padu Raksa, yang fungsinya untuk memasuki areal yang sangat sakral. Kebetulan di dalam sini terdapat makam Ratu Ibu beserta keluarga. Terus di sini terdapat Candra Sangkala yang sekarang saya simpan di rumah. Di sini terdapat daun pintu yang membuka ke dalam. Ada dua lembar daun pintu. Yang di sebelah kiri ini terdapat ukiran naga tertusuk panah. Jadi lambang itu menunjukkan masa berdirinya situs ini. Kalau dalam data sejarah itu berbunyi naga kapanah titis ing midi, yang menandakan tahun 1624 Masehi. Jadi hingga kini situs bangunan ini usianya sekitar 398 tahun. Gitu. Ya. Oke, kita masuk Pak Nurul ya. Oke. Tidak apa-apa, ada bacaan khusus masuk sini atau gimana Pak? Ya, Nggak ada. Bismillah. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini di samping kanan kirinya ini makam khusus ini Pak Nurul. Ini Yang bisa sebenarnya berada di sini. sudah nyampur dengan pemakaman umum. Iya. Cuman sebagian ada yang sudah direnovasi dan sebagian juga yang masih kuno. Ini bagian dari cagar budaya juga yang perlu dipertahankan keasliannya. Ya, Sekitar 18 meter dari Gapura Padu Raksa ini terdapat makam Ratu Ibu. Ini merupakan makam utama di kompleks pemakaman ini. Oh gitu, jadi Ratu Ibu ini namanya Ratu Ibu ini siapa Pak Nurul, kalau boleh tahu? Nama asli dari Ratu Ibu itu masih belum diketahui namanya. Ya. Iya. Jadi beliau disebut dengan Ratu Ibu karena beliau merupakan ibunda dari Cakraningrat I, yaitu Raja Madura pertama, yang nama aslinya Raden Praseno. Dinamakan Ratu juga karena beliau merupakan permaisuri dari Cakraningrat I ketika beliau masih single. Oh gitu. Ya. Ada siapa aja di sini Pak Nurul selain Ratu Ibu? Ada beberapa 12 makam berukuran besar yang berpondasi.
saya sebut dari arah barat dulu, dari sana. Yang paling pojok sana masih belum diketahui namanya. Iya, iya. Terus yang kedua ini makam Ratu Baja. Iya, Ini iya. makam Ratu Ibu. Terus yang sebelah sini Pangeran Purwonugroho. Iya. Dan yang sebelah timur lagi Pangeran Maspati. Terus yang barat sana makam Pangeran Mangkusari. Sebelah timurnya lagi belum diketahui. Dan ini makam yang paling penuh dengan ukiran, yaitu Pangeran Binungan. Terus yang sebelah sini belum diketahui juga. Yang paling timur itu menurut informasi terakhir beliau adalah Pangeran Yospati. Iya, Itu jadi ada beberapa makam yang sudah- keterkaitannya semuanya Pak ya. Iya. Pak, kan di Arosbaya itu ada makam Ratu Ibu juga. Apa ada hubungannya? Iya. Makam air mata ibu. Ya, Ratu Ibu yang di Arosbaya itu nama aslinya Syarifah Ambami. Beliau adalah istri dari Cakraningrat I yang merupakan putra dari Ratu Ibu ini. Jadi beliau ini adalah mertua dari Syarifah Ambami. Syarifah Ambami yang di Arosbaya. Dan juga sesepuh Ratu Ibu ini ada di Arosbaya juga, seperti Pangeran Pragalba. Ya, dan Di lain-lain. makam aku. Ya Pak Nurul, setelah makam Ratu Ibu ini juga di sini kan ada Masjid Madrid kan Pak Nurul ya. Oh ya. Kalau saya lihat teman-teman juga mungkin sudah ngambil videonya tadi. Kalau saya lihat dari luar itu Pak Nurul, kok kayaknya bangunannya itu miring atau yang bangun itu gimana gitu Pak Nurul? Sebenarnya memang fisik aslinya itu yang sebelah tengah ini ya. Iya. Soalnya sudah ditapal kuda dengan renovasi baru ya. Oh, iya. Fisik aslinya itu di bagian tengah itu ukuran 10 kali 10. Yang sekarang kondisi pilarnya itu miring ke arah utara, agak sedikit ke timur laut. Itu ada ceritanya Pak Nurul kalau miring-miring gitu. Menurut masyarakat itu suatu gambaran bahwa sekarang ini di zaman ini moral manusia sudah mulai tidak sesuai lagi, sepertinya seperti itu. Gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi mungkin itu karena konstruksi bangunan masjid itu sekarang sudah mulai rapuh. Oh gitu. Ya. Sejak tahun berapa Pak Nurul dibangun? Dari- atau katanya Masjid Tiban. Oh iya. Ini dikenal dengan Masjid Tiban karena tidak satupun masyarakat yang tahu kapan berdirinya masjid ini. Cuman dalam referensi Babat Sampang, masjid ini dibangun atas inisiatif Adipati Pramono. Siapa Adipati Pramono? Adipati Pramono itu tokoh sebelum kerajaan. Oh gitu. Di beliau hidupnya sekitar tahun 1500. Karena Adipati yang kedua itu sesudah Adipati Pramono itu masa jabatannya sampai 1530. Berarti masjid ini dibangun sebelum itu atau bisa jadi tahun 1490-an. Begitu. Lebih dulu cagar budaya ini atau masjid? Lebih Pak? dahulu masjid. Lebih dahulu masjid. Ya, Berarti sekitar cagar budaya ini ada setelah agama Masjid. Islam masuk. Iya, sesudah agama Berarti Islam. ini bukan peninggalan kabudan berarti. Ini sebenarnya dari struktur bangunan ini merupakan akulturasi budaya antara kebudayaan Islam dengan Hindu. Ya. Tapi ini sudah masuk era keislaman. Beliau adalah seorang muslimah. Karena beliau juga keturunan dari Lembu Peteng yang merupakan murid dari Sunan Ampel. Terus ini Pak Nurul, jadi tadi waktu saya sholat asar di sini kayaknya ada semerbak harum di dalamnya. Apa tiap hari dikasih parfum atau gimana itu Pak Nurul? Atau kayunya memang? Oh ya, kebetulan kemarin hari Jumat ya. Iya. Biasanya masyarakat sini memberi wangi-wangian karena hari Jumat itu menurut masyarakat ini adalah hari yang sakral untuk umat Islam. Nah, cuman sebagian orang juga kadang ketika masuk masjid ini punya aura lain, entah merinding atau
menghirup wangi-wangian, Iya. Iya. tidak seperti biasa. Oh, gitu. Seperti itu. Iya. Terus ini Pak Nurul, kok dibuat masjid tempat sumpah pocong? Iya. Masjid ini kan dari dulu masjid ini punya kekuatan gaib ya. Iya. Dulunya masjid ini setiap ada pesawat atau benda yang terbang di atasnya itu pasti jatuh. Ada Itu zaman- segitiga zaman- bermudanya mungkin. Ya mungkin punya unsur apa ya, Iya. magnetik di Iya. dalamnya. Yang masyarakat ingat betul kejadian jatuhnya pesawat itu zaman kolonial. Jatuhnya pesawat itu di sekitar pesisir sana sesudah melintas masjid ini. Berarti untuk drone nggak boleh coba-coba bahkan drone di sini. Dicoba aja teman-teman kalau ini. Ya. Terus ini Pak, gimana cerita prosesi sumpah pocong di sini itu Pak? Ya. Untuk persiapan pelaksanaan sumpah pocong itu harus melewati perizinan dulu. Oh, dari takmir Jadi sekitar. ya, terutama dari pihak keamanan seperti dari Kodim atau kepolisian ya, terus dari kelurahan itu ya, awalnya. Sesudah itu pihak yang melaksanakan sumpah itu menyiapkan barang-barang untuk keperluan ritual itu seperti kain kafan, terus bunga-bungaan, ada beras kuning, seperti itu Ada petugasnya nanti khusus yang menyumpah dari gitu ya, Pak? takmir sendiri. Oh, baik. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Itu sumpah pocong apa sumpah beneran apa sumpah-sumpahan? Ya, sumpah beneran. Ada orang bermasalah gitu ya? Ya, biasanya permasalahan itu ada yang sering terjadi, ada 3 diantaranya pencurian, santet ya, terutama santet itu yang paling banyak. Terakhir kali itu kasus santet itu pencurian santet terus hamil di luar nikah. Jadi permasalahan itu memang di solusinya melakukan sumpah di sini karena sulit untuk dicarikan saksi. Ada lagi teman-teman? Apa sudah terbukti dari sumpah pocong Kalau dulu memang ya, atau Mas pernah melihat sendiri gitu dari kalau korban? sesepuh sini sebenarnya saya kira itu sudah apa cak meturana tidak ada di zaman itu. Oh, gitu. Nah, cuman dari ceritanya dari zaman ke zaman sesudah melakukan sumpah bagi pihak yang salah atau yang berbohong itu ketika melakukan sumpah itu langsung meninggal di sesudah turun dari masjid, Nggak sampai pulang. tidak sampai pulang. Mulai tahun berapa Pak diadakan sumpah pocong tersebut? Belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Berarti belum diketahui mungkin pada zaman kolonial mungkin atau sudah ada masjid. Kalau perkiraan saya itu sebelum kolonial, perkiraan saya. Masih zaman kerajaan. Soalnya apa ya? Masjid ini punya kekuatan sejak dulu. Kalau akhir-akhir ini kan sudah mulai tidak terasa kekuatan. Sebenarnya kalau menurut saya, namanya sumpah tetap ada apa efek negatif ya. Iya, iya. Cuman kalau di era sekarang itu mungkin sama Tuhan itu masih disamarkan ya. Upaya mencari keadilan lewat jalan spiritual. Ya. Sekarang kan pengadilan. Iya. Ada lagi teman-teman? Ya, mungkin kalau tidak ada lagi, matur sakalangkong. Sampai jumpa di tempat berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.